Pernyataan sikap rakyat peduli alam memperingati Hari Hutan dan Hari Air Sedunia 2024. Amal-amal Libo Bayo Pa Wilona Yare Devnu Darnu Tabea Mufa Walak Waimai Wainabe Dayaka Sejak 1 Mei 1963, Papua Barat dianeksasi oleh kolonial Indonesia yang dimotori oleh kepentingan kapitalis internasional. Itu terbukti dengan hadirnya perusahaan raksasa milik Amerika Serikat, yaitu PT Freeport, yang disahkan pada tanggal 7 April 1967 sebelum bangsa Papua dinyatakan bagian dari kedaulatan kekuasaan kolonial Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat PEPERA pada 14 Juli 2 sampai 2 Agustus 1969. PEPERA 1969 merupakan pintu masuk bagi kapitalisme. Selama Orde Baru hingga reformasi, rakyat Papua dijadikan tumbal politik untuk meloloskan kepentingan kapitalisme dan imperialisme guna mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Perampasan tanah adat, kerusakan hutan Papua di masa Orde Lama dan Orde Baru dimulai dengan penetapan Undang-Undang Nasional Aset Belanda di Papua sejak 1 Mei 1963, melakukan nasionalisasi perusahaan minyak di Soro, pelabuhan serta bandara di seluruh Papua, serta melalui implementasi Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UPH) telah mewujudkan perubahan struktur sosial di Papua dan perampasan tanah adat dan kerusakan hutan di Papua yang dilakukan secara sistematik dan struktural oleh pemerintah Indonesia, seperti yang terjadi dalam kontrak karya pertama PT Freeport MC Moran Copper and Gold Ain pada 7 April 1967 yang menguasai wilayah adat Papua sejak 1962 sampai 1969, dan penandatanganan hak guna usaha HGU PT PN 2 Horawi untuk kebun sawit di Prawi dan Arso pada tahun 1983 yang direalisasi dengan kebijakan transmigrasi PIR Trans. Memasuki era reformasi, orang asli Papua ditipu dengan pemberian otonomi khusus (OTSUS). OTSUS merupakan resolusi penyelesaian konflik di Papua, tetapi kenyataannya OTSUS membawa malapetaka bagi masyarakat adat Papua selama berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Undang-Undang OTSUS 2001 sampai 2021. Perampasan tanah adat semakin masif terjadi di seluruh tanah Papua. Masifnya perampasan tanah menyebabkan terjadinya deforestasi hutan skala besar terjadi di Papua. Data Forest Watch Indonesia juga menunjukkan laju deforestasi di Papua pada periode 2000 sampai 2009. Laju deforestasi di bioregion Papua seluas 60.300 hektar per tahun, meningkatnya 3 kali lipat pada periode 2019 sampai 2013 seluas 171.900 hektar per tahun. Periode selanjutnya 2013 sampai 2017, laju deforestasi pun makin meningkat menjadi 189.300 hektar per tahun. Yayasan Pusaka menunjukkan dalam kurun waktu
88 sampai 2011. Luas lahan untuk izin usaha pembakaran hasil hutan kayu HPH di tanah Papua seluas 11.170.416 hektar hanya untuk 86 perusahaan. Saat ini beberapa dari puluhan perusahaan tersebut telah berhenti beroperasi. Beberapa di atas berganti kepemilikan atau dikuasai oleh pemilik baru. Riset FBI 2022 mengungkapkan ada perusahaan yang punya lahan konsesi skala luas di tanah Papua, yaitu Almindo Group sebesar 750.150 hektar, Kayu Lapis Indonesia KLI 632.000 hektar, Raja Garuda Mas RGM Group 545.000 hektar, Sinar Wijaya Group 547.000 hektar, Korindo Group 417.000 hektar, dan Masindo Group 406 hektar. Rencana eksploitasi sumber daya alam di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan, yaitu rencana eksploitasi sumber daya alam Papua di Blok Wabu, Intan Jaya, eksploitasi aneka tambang di Pegunungan Bintang, temuan harta karun Blok Waring, minyak dan gas yang jumlahnya melebihi Blok Wasela di Ambon. Praktek eksploitasi sumber daya alam di Provinsi Papua Tengah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPK RI mendeteksi dalam 8 wilayah administrasi kabupaten tersebut terdapat 53 izin KK dan UIP. Dari 53 izin tersebut terbagi dalam 9 izin CNC dan 44 izin non-CNC, khususnya batu bara, emas, nikel, dan tambang yang terletak di beberapa kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Papua Tengah, seperti Kabupaten Mimika 5 izin tambang dan emas, Kabupaten Puncak Papua izin emas, Kabupaten Puncak Jaya 4 izin emas, Kabupaten Intan Jaya 6 izin batu bara dan emas, Kabupaten Nabire 14 izin nikel dan emas, Kabupaten Dobiai 3 izin batu bara dan emas, Kabupaten Deyai 1 izin batu bara, dan Kabupaten Paniai 7 izin emas. Di masa berlanjutnya Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 yang dipaksakan oleh Jakarta, yang juga secara sepihak meloloskan pemekaran daerah otonomi baru DOB, telah menciptakan konflik agraria antara masyarakat adat dan pemerintah. Munculnya OTSUS dan lahirnya daerah otonomi baru memberikan akses bagi kapitalisme untuk menancapkan taring di beberapa titik, seperti hadirnya Blok Wabu, Blok Welan, Agi Muga Blok 1 dan Agi Muga Blok 2, dan perusahaan efek buruk bagi masyarakat dan alam. Papua mengalami kehancuran hutan secara rentang 2019 sampai 2019 tercapai 1.608.000 hektar. Hutan alam Papua dikonvensi melalui perkebunan kelapa sawit. Selain itu, penebangan liar, pertambangan ilegal, pengambilan material secara massal juga telah memperparah kondisi hutan dan hilangnya mata air.
Indonesia bukan cuma menjadi penjahat hak asasi manusia ataupun penjahat demokrasi. Indonesia juga dikategorikan negara penjahat penghancur hutan, berada pada urutan kelima secara internasional dalam kasus ekosida. Kebijakan tersebut telah menghancurkan manusia dan alam di atas tanah Papua. Melihat semua situasi ekosida dan genosida di tanah Papua, maka kami rakyat peduli alam menuntut dan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Rakyat Papua menolak Blok Wabu, Blok Kaki Muga 1, Blok Kaki Muga 2, Blok Wailan, dan seluruh investasi di atas tanah Papua. Tolak. 2. Negara segera hentikan aktivitas penebangan liar yang dilakukan di atas tanah Papua. Segera hentikan. 3. Negara stop mengkapitalisasi dan privatisasi air di atas tanah Papua. 4. Segera cabut izin kelapa sawit di Sima dan seluruh tanah Papua. 5. Negara segera kembalikan hak ulayat tanah adat, karena tanah adat bukan tanah negara. Kembalikan. 6. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di atas tanah Papua. 7. Hentikan perampasan tanah adat di atas tanah Papua menggunakan dalil kesejahteraan. 8. Indonesia stop genosida, ekosida, dan etnosida di seluruh tanah Papua. 9. Tarik TNI Polri organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 10. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Papua Merdeka. Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Medan Juang, 23 Maret 2024. Rakyat peduli alam.